T6 Permintaan maaf. Sesampainya di kediaman Rafa, nampak sudah sangat ramai. Hanaya mengikuti kemana langkah Riana. Ikut bergabung dengan teman-teman yang lain. Acara santunan juga sebentar lagi akan dimulai. Begini ya kehidupan orang berada. Ujar salah satu teman mereka. Siapa sih yang gak kenal keluarga Rafa? Orang tua juga salah satu donatur yayasan kita. Apalagi ini musim pemilihan. Balas yang lain. Hanaya hanya diam. Acara doa dan santunan pun dimulai dan semua berjalan lancar. Tak heran untuk gunjingan orang berseliweran terdengar. Mulai positif hingga negatif pasti ada. Acara pun selesai. Semua teman-teman Rafa ikut membantu membagikan santunan. Ada juga yang membantu membereskan meja-meja. Saat mereka semua sudah selesai, mereka pun duduk bersila bersama di atas karpet. Membentuk lingkaran. Pak Budi menyampaikan banyak terima kasih. Bahkan Pak Budi juga memberikan bingkisan untuk semua yang datang. Sebelum Hanaya bersekolah di sekolahnya sekarang, masa SMP dia habiskan di rumah sang nenek dan kakek di kota J. Jadi wajar saja jika dia belum tahu banyak soal lingkungan kota ini. Itu loh Tan. Yang tadi datangnya ke sini harus dijemput, ujar Bella ke Mama Rafa sambil menunjuk Hanaya dengan nada sinisnya. Mama Rafa pun melihat ke arah Hanaya. Melihat pandangan Mama Rafa, membuat Hanaya tertunduk. Riana tahu Hanaya tidak nyaman. Tinggal di mana? Tanya Mama Rafa. Tinggal di komplek Cebu. Balas Hanaya berusaha tenang. Hanaya gak pernah minta jemput tante. Tapi Riana yang mau jemput. Dan Riana jemputnya bareng Kak Rafa. Timpa Riana. Mama Rafa tersenyum sinis. Baru kali ini loh Rafa mau jemput-jemput teman. Tante jadi penasaran ada hubungan apa kalian? Tanya Mama Rafa tanpa peduli masih banyak teman Rafa. Hanaya rasanya ingin berlari. Ingin menjerit. Ingin segera menghilang. Ini yang dia takutkan. Harus dipertanyakan. Tante, kami mau ke belakang dulu ya. Ujar Riana sambil menarik Hanaya. Karena tahu wajah Hanaya sudah memucat. Saat di belakang tanpa sengaja Hanaya menjatuhkan susunan botol air minum. Dan itu lagi-lagi membuatnya jadi pusat perhatian. Nay, tenang. Ujar Riana menenangkan sembari membantu Hanaya menyusun kembali botol minuman yang berserakan. Nah, antar aku pulang ya. Pinta Hanaya. Sebentar. Aku panggil Kak Rafa dulu. Ujar Riana. Hanaya pun menarik tangan Riana lalu menggelengkan kepalanya. Kita pinjam motor aja ya. Jangan libatkan Kak Rafa. Aku mohon nah. Melas Hanaya. Riana tahu ini cukup berat untuk Hanaya. Tapi tanpa izin Rafa dia pun pasti akan kena semprot. Dan apa kata ayah Hanaya nanti? Please. Lagi-lagi Hanaya memohon. Dia udah gak kuat dengan atmosfer di rumah ini. Riana pun mengajak Hanaya berjalan kaki menuju rumahnya. Karena rumah Riana dan Rafa tidak terlalu jauh. Saat mereka sedang berjalan kaki, Rafa yang membawa motor pun menghentikan motornya. Dia bersama Mustafa. Kalian mau kemana? Tanya Rafa heran. Riana mau ngantar Naya Kak. Jawab Riana jujur. Nay, kamu sakit kok pucat gitu? Tanya Mustafa yang heran melihat wajah Hanaya tampak pucat. Tunggu di sini. Kak Rafa ambil mobil dulu. Biar Kak Rafa antar. Ujar Rafa. Gak perlu Kak. Naya diantar Riana aja. Tolak Hanaya. Gak Nay. Kak Rafa antar. Muka kamu pucat banget. Kak. Udah Naya bilang. Naya sama Riana aja. Tolong jangan merepotkan diri Kak Rafa. Di rumah Kak Rafa juga lagi banyak tamu. Lagian apa kata mereka kalau Kak Rafa selalu antar jemput Naya? Naya gak mau ada salah paham Kak. Tolong kali ini terakhir Kak Rafa jemput-jemput Naya. Balas Hanaya sambil menarik tangan Riana. Melebarkan langkahnya untuk segera menjauh dari Rafa. Rafa terpaku. Begitupun Mustafa. Bingung dengan sikap Hanaya.
Beberapa hari ini dia sudah cukup bingung. Ditambah kejadian barusan. Rafa dengan cepat melajukan motornya. Sesampainya di rumah langsung mengambil kunci mobilnya. Dan saat akan menuju mobilnya, Haikal memanggilnya. Lo dari mana aja sih? Tanya Haikal. Gue beli tambahan bingkisan bareng Tova. Gue mau nyusul Hanaya. Saran gue ya. Lo coba tanya isi hati lo. Lo itu anggap dia apa? Lo apa-apaan sih Kal? Lo tahu gue anggap dia sama kayak Riana. Gue jamin lo gak akan mendapatkan jawaban sikap Hanaya saat ini. Kalau lo sendiri gak tahu apa mau lo. Dan lo tahu apa yang terjadi sama Hanaya pas lo pergi. Maksud lo tanya langsung ke Hanaya. Gue pamit udah mau maghrib. Oh ya, gue jamin dia gak akan jujur. Tambah Haikal sambil berlalu. Rafa terdiam. Bingung dengan apa yang terjadi. Tapi dengan cepat mengakhiri lamunannya. Dia pun melajukan mobilnya. Menuju rumah Riana. Dan benar saja sesampainya di sana motor Riana masih ada. Rafa pun masuk. Dan benar Hanaya masih di rumah Riana. Mereka bersiap untuk sholat maghrib. Rafa. Masuk. Yuk sholat berjamaah. Panggil Mama Riana. Dan dengan cepat Rafa menuju tempat wudhu. Rumah Riana sudah seperti rumah kedua untuk Rafa. Selain Papa Riana sahabat Papa Rafa. Papa Riana juga orang kepercayaan Papa Rafa. Mereka sudah saling mengenal sejak kecil. Riana sudah seperti adiknya sendiri. Maklum Rafa anak tunggal. Hanaya gak makan malam dulu. Ujar Mama Riana saat mereka sudah keluar dari tempat sholat. Naya langsung pulang aja tante. Udah malam juga. Lagian Naya masih kenyang. Balas Hanaya. Kamu mau naik apa ngantar pulang Hanaya Nyana? Tanya Papa Riana. Rafa yang antar Om. Balas Rafa tiba-tiba. Om setuju. Gak mungkin kan kalian berdua naik motor. Ujar Papa Riana. Naik motor aja Pak. Lagian ini juga belum terlalu malam. Rumah Hanaya juga gak terlalu jauh dari komplek kita. Balas Riana karena sangat tahu kondisi Hanaya saat ini. Kak Rafa yang antar. Lupa kakak yang pamit sama ayah. Apa kata ayah kalau bukan kakak yang antar? Mama dan Papa Riana saling melihat. Heran dengan tingkah tiga remaja ini. Hanaya naik Gojek aja ya. Ujar Hanaya. Gak. Balas Rafa dan Riana bersamaan. Haduh kalian bertiga ini. Ada apa sebenarnya? Kenapa malah berdebat? Riana apa yang terjadi? Kalau kalian gak jujur. Hanaya gak papa izinkan pulang. Ujar Papa Riana tegas. Papa Riana terkenal dengan ketegasan tapi juga baik. Sangat paham dengan anak-anaknya. Itu juga satu alasan kenapa rumah ini bisa menjadi rumah kedua Rafa. Rafa gak tahu apa yang terjadi. Waktu Rafa pulang beli bingkisan mereka sudah di jalan mau pulang. Balas Rafa. Mending Kak Rafa tanya aja sama Tante Mawar dan juga si Bella ular kadut itu. Balas Riana dan itu membuat Hanaya mencubit tangan Riana. Sakit Nay. Ujar Riana yang merasa tangannya panas karena cubitan Hanaya. Maksudnya, tanya Rafa bingung. Gak ada apa-apa kok Om. Tante. Hanaya cuma lelah mau pulang aja. Hanaya bersuara. Tak ingin masalah ini panjang. Tapi tidak dengan Riana. Dia tidak sesabar Hanaya. Udahlah Nay. Kita tutupi juga percuma. Kalau bukan dari kita. Kak Rafa bisa dengar dari yang lain. Nah udah ya. Gak usah dibahas. Hanaya malu. Bagaimanapun ada orang tua Riana. Riana menarik tangan Rafa. Dibawanya ke teras samping. Dan di sana Riana menceritakan semuanya. Perasaan Hanaya udah gak karuan. Dan benar saja saat Rafa dan Riana kembali. Nampak wajah Rafa yang begitu marah. Mau pulang kan? Ayo masuk mobil. Ujar Rafa tiba-tiba sembari berlalu tanpa pamit. Dan orang tua Riana sangat paham akan karakter Rafa. Naya biar diantar Rafa ya. Riana akan menemani kok. Karena Om tahu karakter Rafa jika sudah seperti itu.
Kamu gak akan bisa berkutik, ujar Papa Riana dan itu membuat Hanaya pasrah. Riana dan Hanaya masuk mobil. Kali ini Hanaya di kursi depan. Karena Riana sudah lebih dulu masuk ke kursi belakang. Di tepi jalan tiba-tiba Rafa menepikan mobilnya. Nah, kamu turun dulu belikan kakak air mineral. Titah Rafa. Biar Naya aja yang beli kak. Ujar Hanaya. Kamu tetap di dalam Nay. Kakak mau bicara. Cegah Rafa. Saat Riana keluar, Hanaya mengalihkan pandangannya ke kaca samping. Sungguh situasi yang sangatlah tidak nyaman. Maaf untuk sikap mama. Ujar Rafa tiba-tiba. 2 kali sudah mama nyakitin kamu Nay. Lanjut Rafa. Gak perlu kak. Lagi pula apa yang mama kak Rafa bilang memang benar. Siapa sih Naya ini? Naya hanya orang dari kalangan biasa. Dan apa spesialnya Naya sampai harus kakak kantar jemput? Udah ya kak gak perlu diperpanjang. Tapi kamu memang spesial Nay. Ujar Rafa dan itu membuat mata Hanaya membulat. Tapi tak berani menatap Rafa. Masih melihat keluar jendela. Kamu itu mengingatkan kakak. Penuturan Rafa langsung dipotong oleh Hanaya. Mirip orang di masa lalu kak Rafa kan. Cukup kak. Naya bukan dia. Bukan begitu Nay. Kak. Stop. Ini terakhir kali kak Rafa antar atau jemput Nay. Nay gak mau ada yang salah paham. Nay ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa juga. Ujar Hanaya cepat dengan melihat Rafa sekilas. Tapi Nay. Kakak. Saat Rafa akan mengucapkan sesuatu. Tiba-tiba Riana masuk. Nih. Antri banget. Ujar Riana sambil menyodorkan air mineral. Hanaya kembali melihat jalanan. Tak mau ambil pusing. Dia sudah cukup pusing dan ingin segera sampai di rumah. Tak lama kemudian mobil Rafa sampai di depan rumah Hanaya. Hanaya pun langsung turun setelah mengucapkan terima kasih. Tak ingin lama-lama. Nay, Kak Rafa akan melanjutkan kuliah di kota M. Teriak Rafa dan itu berhasil menghentikan langkah Hanaya. Kota B dan kota M berjarak hampir 12 jam. Entah apa yang Rafa pikirkan. Malah memberitahukan itu kepada Hanaya. Semoga sukses kak. Dan bisa menjadi manusia yang bermanfaat dan rendah hati. Ujar Hanaya setelah membalikan badannya. Tapi di detik berikutnya, Hanaya pun masuk ke dalam rumahnya. Riana bingung harus berucap apa. Kak, jujur deh. Kakak Rafa gimana perasaannya sama Hanaya? Tanya Riana setelah berpindah ke kursi depan. Entahlah. Kak Rafa cuma takut kejadian masa lalu terulang nah. Lagi pula kamu tahu kepribadian Hanaya. Setidaknya jujurlah kak. Ya agar semua bisa saling menjaga satu sama Mel. Biarlah. Jarang kita juga bakal jauh. Kita semua masih terlalu muda. Belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan kan.